yang di rumah karena satu dan lain hal, mungkin sedang isolasi mandiri atau mungkin sedang berada di luar kota atau atas alasan apapun, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama menjaga Bapak Ibu Saudara di mana kita berada. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, kita masuk dalam hadirat Tuhan sama-sama dengan kepala kita satu dalam doa. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar perlindungan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami rasakan sempurna Tuhan di sepanjang hidup kami. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan karena kuat dan gaya kami, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami, seluruh kerinduan kami Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, kami rindu memuji penyembah Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami rindu diberkati lewat ibadah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sembah. Engkau yang luar biasa itu hadir di tempat ini, siap memberkati setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan salam sehati di kanan kirimu, salam sehati jangan bersentuhan, kata Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya.
Selanjutnya kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Saya mengundang adik-adik sekolah minggu.
Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita memberkati anak-anak. Firman Tuhan katakan, biar anak-anak semua ini datang kepada sebab mereka yang punya kerajaan surga. Untuk itu Bapak, kami bawa anak-anak kami untuk dididik sesuai dengan kebenaran daripada firman-Mu. Bapak memberkati kami, memberkati anak-anak kami ini dengan berkat daripada Allah Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak, semua diberkati Tuhan, diberi kekuatan, diberi kesehatan. Semuanya apa yang dikerjakan anak-anak kami nanti dibuat Tuhan menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Itu Bapak juga kami mendoakan setiap guru sekolah minggu, para trainer semua Tuhan, memberikan mereka hikmat marifat surgawi Bapak, untuk dapat mendidik anak-anak kami ini Bapak sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai bahasa yang lugas, pakai bahasa yang mudah dimengerti untuk anak-anak kami Bapak, sehingga anak-anak kami boleh menerima firman-Mu Bapak dengan benar di dalam kehidupan mereka Bapak. Kami percaya anak-anak kami semua ini tumbuh berkembang menjadi anak yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka sedini mungkin sudah dididik oleh kebenaran firman Tuhan Bapak. Kami percaya Bapak, mereka adalah orang-orang yang Tuhan berkati. Mereka akan menjadi masa depan mereka menjadi masa depan yang penuh berhasil, dan mereka anak-anak kami semua sukses. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga setiap orang tua mereka, berkati Bapak, kesehatan, semua berkat surgawi turun Bapak di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan lagi Bapak, kami semua menyerahkan anak-anak kami untuk masuk dalam didikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita semua katakan, haleluya, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan persembahan kita, nanti Ibu Saudara yang memimpin kita dalam doa persembahan. Selamat dengan terbaik bagi Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia, indahkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rencanamu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu.
sekedar lagu yang kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai doa, tapi pujian ini juga sebuah kerinduan kami di hadapan Tuhan. Dia yang sanggup buktikan janji setiamu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Dan hidup kita ada di dalam tangan-Nya. Haleluya. Kesetiaan berhubungan dengan yang namanya iman, Bapak Ibu Saudara. Iman yang bersandar penuh pada Kristus. Meskipun kami beribadah ada yang di rumah dan di gereja, tapi rancangan-Mu indah dan mulia. Kami perlu Yesus dalam hidup kami, kami perlu firman dalam hidup kami perlu pewahyuan bicara masing-masing Tuhan Yesus buat kami semua. Sebab kami siap mendengarkannya. Dan akhirnya berikanlah kami hati seorang murid yang mau dididik dengan firman. Kalau firman Tuhan mau mengajar kami, biarlah kami menyambutnya dengan sukacita. Kalau firman ini menyatakan kesalahan kami, biarlah kami boleh sadar akan kesalahan kami. Dan firman yang sama juga memperbaiki karakter kami. Dan akhirnya kami dididik dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siap mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan bicara buat masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Kita berikan semuanya sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih untuk tim Praise and Worship Pulau Gebang. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik yang mengikuti secara onsite maupun online. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus menjamah, melindungi, dan memberkati kita semua. Pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang berjudul kesetiaan, faithfulness. Karena kunci hidup kekristenan adalah kesetiaan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Yang Alkitab yang ada di HP atau di tab, bukan gadgetnya. Karena zaman sekarang sudah canggih, Bapak Ibu Saudara. Suatu kali suami istri berkomunikasinya enggak lagi telepon-teleponan, Bapak Ibu Saudara, tapi lewat WA, lewat WhatsApp. Setiap hari WA-an, tapi suami istri ini ada aturan main di dalam rumah tangganya. Pokoknya malam kalau tidur handphone harus dimatikan. Pas mau tidur istrinya lupa, Bapak Ibu Saudara, HP-nya lowbat. Kemudian dicas dalam kondisi on atau hidup. Kemudian 1 jam berlalu, istrinya sudah tidur. Tapi suaminya belum bisa tidur. Tiba-tiba ada WA masuk, ting-tong, ting-tong, ting-tong. Suaminya langsung mikir, istriku ketaat aturan rumah tangga nih sekarang. HP-nya enggak dimatikan. Yang kedua, suaminya kepo, Bapak Ibu Saudara. Siapa tengah malam begini kirim berita-berita WA? Diambillah HP istrinya yang lagi dicas. Kemudian dibaca sama suaminya. Dan betapa kagetnya di HP istrinya ada tulisan "You are beautiful". Terbakarlah api cemburu, Bapak Ibu Saudara. Tengah malam ada yang kirim tulisan "You are beautiful", dibangunilah istrinya. Mama, bangun, Ma. Mama sudah gak taat nih. Mama sudah gak taat aturan rumah tangga yang kita sudah buat, yang kita sudah sepakati. Istrinya lalu bertanya, kenapa sih Pak? Katanya, ini HP Mama tidak dimatikan. Maaf ya Pak, kata istrinya. Ya sudah, tolong matikan Pak HP Mama. Mama mau lanjut tidur lagi. Suaminya bilang, entar dulu, dia bilang. Yang kedua lebih penting nih, di HP Mama tengah malam begini ada yang bilang "You are beautiful", katanya. Mama sudah gak benar dalam pernikahan. Istri kaget, Papa ini ngomong apa sih malam-malam begini? Ini buktinya, katanya, ini buktinya. Kaget juga istrinya, Bapak Ibu Saudara. Lalu diambillah HP sambil dibaca. Kepala suami langsung dikeplak. Loh, kok aku yang dikeplak? Bukan Mama yang gak benar.
Lalu istrinya dengan santai bilang begini, makanya kalau baca mesti ambil kacamata baca katanya. Ini bacaannya bukan you're beautiful, tapi your battery is full. Kalau kata anak sekarang kena mental. Kita akan buka 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 15. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 15. Ayat 12 seperti biasa saya akan bacakannya, dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penjahat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah mengasihaninya, karena semuanya itu telah dilakukan karena pengetahuan yaitu di luar iman. 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan dapat diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan para bangsa, dan Dia Amin. Buat membaca firman Tuhan, saya mau cerita sedikit Bapak Ibu Saudara tentang satu masalah terbesar yang dihadapi gereja Tuhan saat ini dalam kehidupan manusia, yaitu apa? Angka perceraian yang semakin meningkat. Menurut survei di Amerika Serikat, ternyata usia 40 sampai 54 tahun ini adalah tahun-tahun yang paling banyak orang mengalami perceraian. Saya akan bagikan fase dalam pernikahan, ada tahapan seperti sebuah perjalanan atau journey. Fase yang pertama atau tahap yang pertama adalah yang dikatakan cinta romantis. Ini fase di mana suami istri baru masuk dalam pernikahan. Indah semuanya. Kemarin minggu saya hadiri mesa pernikahan murid piano saya. Dan sekarang dia lagi honeymoon, dia lagi senang-senang. Ya, di awal pernikahan itulah biasanya senang sekali Bapak Ibu Saudara. Kejar-kejaran di taman. Yang satu mengejar dan yang satu dikejar. Dan apa Bapak Ibu Saudara? Hendak mengejar juga. Atau seperti orang kejar-kejaran di mall, yang satu dikejar, satu mengejar. Dan satpam mengejar kita. Disangka ada pencopetan Bapak Ibu Saudara. Itu saat cinta romantis. Everything is beautiful. Segalanya indah. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, api akan ku loncati. Oh, yang terakhir itu macan sirkus ya. Api kan ku loncati. Fase yang kedua itu berbicara tentang apa? Fase kekecewaan dan tertekan. Jadi ternyata ketika masuk dalam pernikahan ada konfliknya Bapak Ibu Saudara. Ada masalahnya. Biasa makhluk hidup kan kita yang dinamis, pasti ada konflik dan masalah. Orang mati aja sekarang ada masalah. Kuburan penuh Bapak Ibu Saudara. Tapi prinsip saja masalah besar itu harus dikecilkan. Masalah kecil kita harus buang. Amin. Ketika ada masalah, jangan cari siapa yang benar dan cari siapa yang salah. Tapi tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau lewat keluarga kita. Amin. Saya suka mengatakan pernikahan itu bukan karena cocok, tapi dicocok-cocokin sampai cocok. Banyak suami gak sadar bahwa istrinya wanita atau perempuan. Maksudnya apa Bang? Kadang-kadang suami berpikir diri istrinya itu atau perasaan istrinya seperti dia suaminya. Wah, kata istri minggu ini mantap nih Bang. Suami gua kena. Kita kan suami Bang, ya, kita kan laki-laki. Mainnya selalu pakai logika. Iya enggak Pak? Laki-laki ini selalu pakai logika. Ya. Logika baik Agnes Monica yang katanya apa? Cinta ini
kadang nggak pakai logika, bersih semua hasrat dalam hati. Ya. Ku hanya ingin dapat memilikimu hanya untuk sesaat. Jahat sekali ini. Wanita main dengan perasaan, Bapak Ibu Saudara. Maka saya kalau nonton film tuh bareng sama istri saya. Saya kadang-kadang kaget, Bapak Ibu Saudara. Istri saya sudah ambil tisu. Ini yang ditonton drakor. Ini Indonesia Idol sama Flora dan Fauna dia nonton. Dia nangis. Aduh. Kalau kita sebagai pria biasa saja, nonton biasa. Kalau wanita main dengan perasaan, Bapak Ibu Saudara, makanya ada lagu Feeling. Lagu Feeling ya Pak? Feeling, nothing more than feeling. Temannya si Ali. Ya. Itu yang namanya wanita. Kalau laki-laki beda. Jadi pernikahan itu bukan karena cocok, tapi dicocok-cocokin sampai cocok. Amin. Nah, ini seringkali jadi masalahnya sehingga fase kekecewaan. Tuh suami saya ngomongannya kasar sekali. Kucing aja melengos kalau dia ngomong. Kena waktu pacaran nggak bagus-bagus dia keluarin, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara dalam BPN bimbingan pranikah, saya sering katakan, kalau mau masuk bahtera rumah tangga, sebelum pemberkatan dilaksanakan, semua topeng harus dilepas. Amin. Harus dibuang. Nah, ini bayi siapa Pak? Bayi Peter Pan. Buka dulu topeng lu. Ya, sehingga kadang-kadang ada yang disebut dengan yang tadi yang saya katakan, perceraian. Di usia 40 sampai 44 itu hasil survei. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kekecewaan dan tertekannya dalam pernikahan tidak diselesaikan. Puncaknya di usia 40, masalahnya sudah sampai di leher. Sudah kondokan. Sakit hatinya marahnya sudah sampai di ubun-ubun. Dia harus masuk dalam tahap belajar kesadaran, fase perubahan dan fase cinta sejati. Makanya gereja ini ada ibadah yang namanya pria sejati. Bukan pria kayu jati, Bapak Ibu. Pria sejati. Pria sejati. Melatih pria-pria untuk sejati sama pasangan. Amin. Padahal dalam pernikahan Kristen kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Itu ada yang namanya janji setia, janji pernikahan, vow of marriage. Dikatakan apa? Sampai kematian yang memisahkan kita. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya adalah until death do us apart. Sampai maut yang memisahkan. Tapi ternyata saudara-saudara, masalah terbesar yang dihadapi dalam gereja adalah apa? Banyak pernikahan yang hancur. Makanya gereja kita harus fokus pada pelayanan yang couples, pasangan-pasangan muda. Biasanya kita adakan BPM, bimbingan pranikah, itu 4-5 bulan sebelum mereka memutuskan untuk menikah atau pemberkatan kudus. Banyak orang tuh waktu BPM aktif, karena kan itu syarat pernikahan Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ikut, tidak urus, tidak jadi menikah, tidak jadi diberkati dalam pernikahan. Tapi setelah masuk dalam pernikahan nggak ada lagi yang namanya pembinaan.
Maka kami tim pengembala bergumul dan berdoa mempersiapkan satu materi bimbingan pasca pernikahan. Amin. Jadi bukan hanya pra pernikahan, tapi juga adanya pasca pernikahan. Kenapa? Karena supaya suami istri itu punya yang namanya faith. Nah, maksudnya ini apa saudara-saudara? Kenapa saya mau buka topik tentang faithfulness? Yang namanya pernikahan, masalah pernikahan, perceraian. Kalau kita lihat istilah faithfulness, ini adalah bicara tentang dua fruit of the spirit. Kata Yunani apa? Pistis seringkali diterjemahkan sebagai iman. Makanya kesetiaan itu korelasinya dengan iman. Pistis seringkali diterjemahkan sebagai iman dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya faithfulness ini itu adalah kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap pribadi yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji atau komitmen. Makanya saya lebih setuju menggunakan kata komitmen dibanding janji, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang berjanji tapi tidak berkomitmen. Apa bedanya janji dengan komitmen? Promise and commitment. Kalau komitmen itu to do something in the future. Janji seringkali hanya kata-kata doang. Sehingga ada lagu lawas berkata, janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Kalau versi dangdutnya, kau yang berjanji, kau yang berjanji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ini lagu nggak cocok ya buat kita. Faithfulness adalah sifat yang layak dipercayai, kejujuran, integritas. Kalau kita bicara soal faithfulness ini, bicara bukan hanya masalah hubungan suami istri, tapi ini adalah kehidupan iman kita. Makanya di lirik ini tadi, Tuhan tak pernah gagal. Dikatakan bahwa iman ada lirikan tentang iman, karena itu berhubungan dengan kesetiaan. Jadi ketika orang itu beriman, artinya dia harus punya satu keyakinan yang kuat, di mana dia tidak mengingkari apa yang dia pernah ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Tapi ada banyak orang Kristen cuma lagi kepepet doang, Bapak Ibu Saudara, dia baru sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lagi ada masalah, dia berkata, Tuhan, David sayang Tuhan. Kalau sungguh saya akan ke gereja 3 kali. Padahal di gereja cuma 1 kali doang ibadah aja. Ya nggak apa-apa Pak. Saya ikut ibadah sekolah minggu dan ibadah wanita nggak apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ibadah sekolah minggu dia diikut. Tapi setelah sembuh dia berkata apa? Tuhan maaf Tuhan. Yang kemarin tuh cuma asbut, asal bunyi. Asma asal banget, omong doang. Boro-boro mau datang ibadah, lihat batang hidungnya saja tidak nampak. Itu bukan orang yang disebut dengan faithfulness. Dan ini kunci sukses baik dalam pernikahan, pelayanan, dan kehidupan iman maupun dalam bisnis. Pastor Andy Stanley mengatakan apa? Success is remaining faithful to the process God has laid out for you. Sukses adalah tetap remaining faithful to the process. Pernikahan itu sebuah proses, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu sebuah proses. Kehidupan iman kita itu adalah sebuah proses juga.
D.L. Moody dalam kutipannya, if a man doesn't treat his wife right, I don't want to hear him talk about Christianity. Artinya apa? Jika seorang pria, ini pria sejati, jika seorang pria tidak memperlakukan istrinya dengan benar, istrinya tidak ingin mendengarkan dia bicara tentang kekristenan. Kehidupan kita saat ini, kita dalam masa pandemi menuju masa endemi, itu adalah sebuah proses. Amin. Sebuah proses. Siapa yang udah punya gelar MCOV? Master Covid? Maksudnya udah kena 2 kali. Ya? Itu sebuah proses Bapak Ibu Saudara yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita buka peta Alkitab, perjalanan misi dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, kita akan menemukan rahasia Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena dia memiliki kesetiaan, faithfulness dalam kehidupan pribadinya kepada Tuhan dan kehidupan pelayanannya bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat petanya yang disebut dengan Map of Paul's Journey, dari gereja di Asia sampai di Eropa, atau sering orang bilang pada teolog, dia adalah orang kedua setelah Tuhan Yesus yang memberikan dampak pengaruh yang besar bagi kehidupan orang-orang Kristen sedunia sampai hari ini. Kenapa saudara? Karena dia punya yang namanya faithfulness. Dia punya yang namanya kesetiaan. Kenapa kita harus memiliki kesetiaan atau faithfulness dalam kehidupan orang percaya? Buat saya Bapak Ibu Saudara, setia itu mahal. Amin. Dan kita tidak bisa menuntut yang mahal dari mereka yang murah. Saya ulang sekali lagi. Buat saya setia itu mahal Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menuntut yang mahal dari mereka yang murah. Engkau disakiti orang, engkau dilukai orang, engkau dicurangi orang, engkau dijahati orang. Tetap pilih untuk setia Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang setia akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan ya. Siang hari ini kita akan belajar 3 alasan yang saya temukan surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Yang pertama, keselamatan kita sebagai orang percaya. Ini alasan pertama kenapa kita harus memiliki yang namanya faithfulness di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan rohani kita. Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 14, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika kita menerima yang namanya kasih karunia, kasih setia Tuhan, faithfulness, bahasa Yunaninya pistis, itu karena anugerah Tuhan, kemampuan yang membuat kita bisa menjadi orang percaya, itu yang kita namai anugerah. Kita bisa bertobat karena Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa benar dan penghakiman. Itu semua saudara-saudara karena ada yang namanya faithfulness. Atau anugerah dan kebaikan Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Kalau saudara membaca kesaksiannya dalam 1 Timotius 1 ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya
Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Kita percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang berkuasa ajaib, Tuhan pembela kita yang aman. Kenapa? Kita hubungkan dengan Rasul Paulus. Dia berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Ketika dia mau tangkap pengikut Tuhan Yesus, perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik di Syria, murid-murid Yesus dia mau tangkap, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia dapat surat dari imam besar. Akhirnya Paulus berjumpa secara pribadi sama Tuhan Yesus, walaupun dia mengalami kebutaan. Tapi hamba Tuhan, orang yang setia, yang bernama Ananias, secara langsung Tuhan suruh dia, Tuhan pakai Ananias untuk mencelikan mata Paulus yang mengalami kebutaan. Dan dia baru sadar. Kemudian melalui proses dia menghasilkan faithfulness, dia menghasilkan kesetiaan. 1 Timotius 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu di Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan? Karena keteladanan orang percaya. Teladan adalah contoh atau role model. Teladan artinya bukan telat tapi datang. Tapi teladan ini adalah satu sikap, satu contoh sebagai role model. 2 Timotius 3 ayat 10 firman Tuhan berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, cara pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Rasul Paulus jadi teladan buat Timotius dalam penderitaan. 2 Timotius 3 ayat 11 firman Tuhan berkata, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Yang ketiga, kematian orang percaya. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Paulus bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Makanya Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayananmu. Saudara, saya akan bedakan antara pencobaan dan ujian. Kalau pencobaan itu datang dari iblis, ujian datang dari itu. Kalau pencobaan itu bersifat negatif, kalau ujian positif. Nah, kalau zaman sekarang terbalik, saudara. Dulu kita diajari jauhi orang yang negatif. Sekarang kita harus jauhi orang yang positif. Pencobaan dari iblis yang bersifat negatif membuat kita berdosa dan akhirnya kebinasaan yang dialami. Tapi ujian dari Tuhan bersifat positif dan membuat iman kita bertumbuh dan akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Tuhan Yesus berfirman kepada jemaat yang ada di kitab Wahyu
Wahyu 2 ayat 10b. Firman Tuhan berkata apa? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kamu mahkota kehidupan. Siang hari ini saya mau tanya, siapa yang mau mendapatkan mahkota? Yang gak katakan dapat peci ya. Sekali lagi, ini kesempatan. Siapa yang mendapatkan mahkota? Jangan dilepas dulu. Siapa itu? Terus tiba-tiba lupa lepas, dia mau dapat peci aja dia. Ini yang dikatakan Rasul Paulus menjelang kematiannya, Ibu Saudara. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang rindu kedatangan. Kalau saudara lihat peta akhir zaman, dari rapture ada yang namanya Bema. Bema sih. Ini adalah tahta pengadilan Kristus. Ini bukan bicara tentang masuk surga atau neraka. Ini bicara tentang yang namanya mahkota, Bapak Ibu Saudara, yang akan diberikan kepada orang percaya. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, kalau orang sebelum dia meninggal baru terima Tuhan Yesus masuk surga, enggak? Sebelum saya jawab, saya berikan kesempatan kepada samping kanan saya. Masuk surga enggak? Tidak. Sebelah kiri saya? Saya ulang sekali lagi pertanyaannya. Ada orang bertanya pada saya, Pak, kalau orang sebelum dia meninggal baru terima Yesus masuk surga enggak? Ya, saya bilang masuk. Terus dia bilang apa? Tapi nggak adil, Pak. Dia sepanjang hidupnya nggak ke gereja. Walaupun menit-menit terakhir sebelum dia mengembuskan napas dia masuk surga. Saya bilang, tetapi kepalanya botak. Kenapa tidak ada mahkota? Mahkota hanya diberikan buat orang-orang yang setia, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya katakan sekali lagi, Bu, bahwa keselamatan kita bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah. Amin. Anugerah di dalam Yesus Kristus. Masuk surga nggak apa-apa, tapi kepalanya botak, nggak dapat mahkota. Makanya saya bilang sekali lagi di mimbar yang kudus ini, tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar. Contohnya apa, Pak? Satu-satu gereja dulu. Tuhan kasih perkara besar, nyapu istora nanti. Amin. Untuk mendapat mahkota harus kerja keras. Kalau enggak sungguh-sungguh boro-boro mahkota, Bapak Ibu Saudara. Ya tadi saya bilang, paling juga peci. Nah, sebagai poin yang terakhir saya akan bagikan mengenai upah. Faithfulness reward. Upah kesetiaan. Yang pertama, kita akan melihat doa-doa kita dijawab. Amin. Kalau setiap hari Jumat gereja kita adakan yang namanya mesbah doa, saya himbau Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung untuk dapat bergabung menaikkan doa-doa bagi keluarga kita, bagi pelayanan kita, bagi bangsa dan negara, bagi pekerjaan, bagi bisnis, bagi apa. Yang belum bergabung dalam mesbah doa, saya himbau Jumat ini bergabung. Supaya apa?
supaya doa kita dijawab. Amin. Doa kita dijawab bukan nanti di surga Bapak Ibu Saudara, tapi di bumi. Ngapain di surga? Ya, di bumi juga harus dijawab. Yang kedua, upah kesetiaan. Yang kedua, bicara tentang siapa? Keluarga kita akan diberkati. Amin. Yesaya 61 ayat 8, firman Tuhan berkata apa? Sebab aku, Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Upahmu dengan tepat. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Waduh. Di ayat 9 ya, firman Tuhan berkata apa? Keturunanmu akan terkenal. Siapa yang mau terkenal? Yang minimal di keluarga kan terkenal. Firman Tuhan berkata, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan mereka. Oh, haleluya. Kalau kita kerja sedikit, upah kita sedikit, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kerja lumayan, upah kita lumayan. Nah, kalau kita kerja banyak, upah kita banyak. Amin. Kalau kita kerja setengah mati, upah kita setengah mati. Mati dong jadinya. Kalau kita kerja setengah mati, upah kita apa? Luar biasa. Amin. Aduh, pendeta. Saya kerja tuh benar-benar setengah mati, Pak pendeta. Bukan lagi banting tulang. Saya banting opung, amang, nandur. Semua terbanting-banting loh. Kasihan Tuhan. Itu yang Alkitab bilang, akan memberi upah yang dengan tepat, tidak salah alamat. Saya bilang tidak semua orang punya gaji, Bapak Ibu Saudara. Tapi rezeki tidak lari kemana. Amin. Amin ya yang nggak percaya. Kita nggak punya gaji. Aduh. Jadi kalau saudara nggak bekerja banyak, terus nggak berjuang banyak lagi, jangan harap sesuatu yang besar dari Tuhan. Tapi kalau memang saudara menghadapi masa-masa yang sukar, tapi saudara tetap pada faithfulness, tetap pada kesetiaan, dengan baik Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang besar menanti saudara. Amin. Sesuatu yang besar menanti saudara. Jangan pernah berpikir ya nanti saja di sorga saya menerima bagian. Tidak Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan katakan, janji Tuhan kita akan meraih kemenangan. Amin. Kemenangan bukan kecil, kemenangan yang besar buat saudara dan saya. Contohnya Yusuf difitnah, sakit nggak Bapak Ibu? Sakit sekali, padahal dia difitnah. Tapi dia dibuang dalam penjara, sakit juga, sakit sekali. Tapi saya tegaskan pada saudara, karena dia bayar harga mahal, Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Amin. Hukum tabur tua itu masih berlaku Bapak Ibu Saudara.
Siapa yang menabur, dia akan menuai. Tapi ada, Pak, saya nggak menabur tapi saya menuai. Wah, itu kejahatan, Pak. Itu kejahatan. Daud dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Daud balas enggak? Dia bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Daud pertahankan kesetiaannya, fulfillment-nya. Apa harga Tuhan? Harga yang Tuhan berikan kepada Daud apa? Dia diangkat menjadi raja. Tadi kita sudah baca, Tuhan memberi upah kita dengan tepat. Sebagai gembala Gereja Betel Indonesia Jemaat 24 yang Tuhan percayakan, saya mau bilang bahwa kita harus hidup selalu benar dan setia. Amin. Kalau kita setia, bukan hanya kita yang diberkati, tapi anak cucu kita. Gembala kayak udah punya cucu aja. Daud bilang begini, Bapak Ibu Saudara, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Alkitab sampai bilang begini, anak cucu orang benar akan mewarisi bumi, perkasa di bumi. Oh, yang ketiga, hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Upah setia. Hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wah, luar biasa. Ayat yang keempat, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Pertanyaan saya sederhana, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Daniel setia? Setia sekali. Dari mana kesetiaannya dibuktikan? Waktu dia makan makanan raja, dia tidak mau, Bapak Ibu Saudara. Dia menolak. Dia tidak mau makanan yang menajiskan. Waktu dia ditawari minuman yang memabukkan, dia tolak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia mau menjaga kesetiaannya. Waktu dia diajak melakukan tindakan-tindakan yang enggak benar, dia menolak semuanya itu. Karena apa? Buat dia harus berjalan dalam kesetiaannya. Pertanyaannya, kira-kira dia diejek enggak sama teman-temannya? Dia pasti diledekin. Saya percaya ini mau orang bilang apa? Wah, lu terlalu fanatik, lu terlalu ekstrim lo. Memang seperti itu kalau ikut Tuhan benar-benar. Kenapa? Kita mau bertahan dalam kesetiaan kita, kebenaran, kesucian. Dan yang tragisnya, orang dunia bilang, lu makin ikut Tuhan makin aneh lo. Itu dia yang dinamakan faithfulness, kesetiaan kita mengikuti Tuhan, walaupun dia tidak bisa kita lihat, tidak rasa.
tapi Dia ada bersama kita. Allah yang Immanuel, amin. Dia bukan Allah yang transenden, Allah yang transenden yang biasa dipanggil-panggil, tapi Dia Allah yang Immanuel, Allah yang berserta dengan kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Poin yang terakhir, saya undang pemain musik, singer, musik leader. Kita akan melewati badai kehidupan dalam kemenangan. Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Amin. Kita akan melewati badai kehidupan dengan kemenangan. Bukan berarti orang setia tidak akan melewati badai kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang setia sekalipun pasti akan melewati badai kehidupan. Orang yang setia sekalipun pasti akan melewati badai. Hanya bedanya dalam kesetiaan kita melihat kemenangan. Amin. Saya ulang sekali lagi, orang yang setia sekalipun pasti akan melewati badai kehidupan. Bedanya apa? Bedanya kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Amin. They are 5 Christian crown. Yang terakhir di slide saya. Klik, Bapak Ibu. Dan salah satunya the crown of life. Ini buat orang-orang yang setia sampai akhir hidup, yang menunaikan tugas pelayanan dengan tidak lalai. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita didapati setia ketika Kristus datang kembali? Itu yang menjadi perundangan kita pada saat siang hari ini. Amin buat pemberitaan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Dan tadi kita mau berdiri Engkau disakiti orang, engkau dilukai orang, engkau dicurahi orang, engkau dijahati orang. Tetap pilih untuk setia. Karena orang yang setia akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana menjadi setia? Kesetiaan tidak didapatkan dalam sehari, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan itu sebuah perjalanan panjang. Yang pertanyaannya, saya mau jalani atau tidak? Memang ada air mata, memang ada pergumulan
merasa tertekan. Tapi seorang setia akan berkata, apapun yang akan terjadi, aku akan tetap bertahan. Setia bukan berarti tidak menangis, tapi tidak berontak. Setia bukan berarti tidak menghadapi badai, tapi tidak menjadi kecewa. Iman yang setia tidak bisa dipisahkan oleh iman. Orang yang setia akan berkata, kalau hari ini saya menangis, itu bukan sakit, itu harga yang harus saya tabur. Karena orang yang menabur dengan sukacita pasti pulang dengan sorak-sorak. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Tuhan tak pernah gagal. Setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diberkati lewat firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, bahkan membawa kami pada satu kepastian bahwa di dalam Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang setia. Karena itu Bapak, selama kami hidup, selama kami ada, selama Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk ada di dunia ini, biar hidup kami senantiasa boleh setia. Setia dalam keluarga kami, setia dalam pelayanan kami, setia iring Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Dan kami akan menerima janji Tuhan, kami akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati keluarga kami, berkati gereja-Mu di tempat ini, bahkan berkati apapun yang Tuhan percaya dalam kehidupan kami. Lewat kehidupan hamba-Mu Tuhan, limpahkan dengan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberkati Tuhan hari ini, dan kami percaya bahwa setiap perkataan firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami sudah menerima berkat, kami lakukan firman Tuhan dengan setia. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat, kami menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin.
Puji Tuhan, kita ada di minggu yang terakhir di bulan yang kedua di tahun 2022, Bapak Ibu Saudara. Tanggal cantik sudah lewat semua. 22 sudah lewat. 2022 juga sudah lewat. Apalagi tanggal 22 bulan 2 2022 semua sudah lewat. Tanggal-tanggal cantik boleh sudah lewat, tapi janji Tuhan tidak akan pernah lewat dari hidup kita. Selalu ada buat kita yang percaya. Kasih tepuk tangan yang pakai bagi Tuhan. Haleluya. Promo yang diberkati Tuhan siang hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu. Saya senang hari ini maksudnya karena melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara yang sudah beberapa minggu tidak hadir, tidak kelihatan, tapi hari ini bisa terlihat wajah-wajahnya, ya kan? Karena harus isolasi mandiri, karena harus pemulihan. Tapi bersyukur Pak Romel, Ibu Rina, anak-anak sudah sehat semua, ya kan? Dan sudah kembali bisa beraktivitas, sudah bekerja, begitu ya. Kami mendengar kabar 2 minggu yang lalu Bapak Romel dan keluarga harus isolasi mandiri karena Natali ya, satu orang dari keluarga ini sudah MCOM Bapak Ibu Saudara, MCOV maksud saya, sudah Magister Master COVID maksud saya. Nah, setahun yang lalu ya Natali juga ya, satu keluarga terkena positif COVID-19 dan kemarin hanya Natali yang positif. Kita berdoa keluarga kita semua dijaga Tuhan sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita juga berdoa ada beberapa keluarga yang juga hari ini tidak bisa hadir karena mereka harus isolasi mandiri. Ada keluarga Ibu Louis, kita berdoa nanti sebentar supaya Tuhan pulihkan, sembuhkan sempurna. Kemudian ada keluarga kemarin yang izin siapa ya? Ada beberapa orang gitu ya kan, karena mereka tidak swab tapi karena ada gejala Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang saya pikir, kalau Bapak Ibu Saudara sakit, batuk, pilek, demam, sebaiknya beribadah secara online di rumah masing-masing. Karena saya percaya kalau kita datang ke gereja bawa sakit, bawa tubuh yang tidak sehat, itu akan mempengaruhi ke yang lain. Dan biarlah kita di rumah juga tetap beribadah. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tetap beribadah dengan sukacita, karena dimanapun kita beribadah di situ hadirat Tuhan ada. Tapi memang lebih enak, lebih suasana yang kita dapatkan adalah ketika kita bisa hadir di rumah Tuhan di tempat ini. Dan inilah yang kita dapatkan hari ini, bahwa kita diberkati lewat ibadah hari ini. Kita harus setia sampai akhir. Ibadah-ibadah tengah minggu kita berjalan seperti biasa Bapak Ibu Saudara. Kita ada praise and worship night setiap Kamis malam. Bapak Ibu Saudara bisa join melalui akun Facebook Ratna Dewiana, dan nanti kita biasanya share baik ke grup WA, baik juga ke beberapa Bapak Ibu Saudara di tag ya kan di akun Facebook. Dan yang kedua, kita ada ibadah mesbah doa hari Jumat jam 19.30. Nah tadi Bapak Pembala sudah sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang tidak ada kegiatan Jumat malam, kita bergabung sama-sama karena kekuatan kita, kekuatan keluarga kita, kekuatan gereja kita hanyalah lewat doa. Yang percaya dan setuju katakan amin. Amin. Ada banyak tantangan dalam hidup ini, nggak bisa diselesaikan. Tapi ketika kita bertelut di hadapan Tuhan, ketika kita berlutut menyembah Tuhan, di situ mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah hadir bisa hadir, yang sudah biasa hadir juga kami himbau untuk bisa hadir bersama-sama. Hari Sabtu kita ada ibadah khusus anak-anak muda kita. Bapak Ibu Saudara yang yang memiliki putra dan putri usia 13 tahun ke atas sampai masa-masa SMA ataupun kuliah bisa diajak bersama-sama untuk menerima berkat dalam ibadah teens kita. Dan juga ibadah pria dan wanita kita akan mulai kembali di bulan Maret. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini ada ibadah pria sejati. Ada pria-pria di sini berapa banyak? Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat buat pria-pria yang luar biasa. Bapak-bapak yang hari ini hadir terima berkat lewat firman Tuhan, sama-sama katakan saya harus setia. Yang di sebelahnya ada bapak-bapak, ada pria-pria, bilang sama dia harus setia loh. Amin. Setia sama keluarga, setia sama istri, setia sama gereja, dan terlebih setia sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi istri di sebelahnya nggak usah tepoknya kencang-kencang, biasa aja. Biar tepokannya sampai kedengeran. Aduh kesian, Bu Okta senang banget pas saya suruh, karena sebelahnya suaminya dia tepok dengan kencang ya kan. Setia lu katanya. Sekarang balik, wanita-wanita di sini berapa banyak? Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Wanita, sama-sama bilang saya harus setia.
Yang di sebelahnya wanita tepok dia bilang, lu juga setia. Karena Pak Rudi lagi sakit kaki, ya kan? Dia nggak berani nempok kencang-kencang, bisa gawat tuh kaki disenggol sedikit, senggol bacok gitu. Iya, Pak Rudi minggu lalu main badmintonnya terlalu semangat, Bapak Ibu Saudara. Kita kan nih gereja kita luar biasa. Kita punya kegiatan gereja yang juga memberkati ibadah minggu, ibadah tengah minggu. Tapi bukan hanya sehat secara rohani, kita juga punya kegiatan sehat jasmani, ya weh. Setiap minggu sore, Bapak Ibu Saudara yang mau dan rindu bergabung sama-sama, kita punya kegiatan main badminton sama-sama. Nah, main badmintonnya dekat dari gereja, hanya 10 menit kurang lebih dari sini di Harapan Baru Regency. Di situ ada gor, namanya Gor Pertiwi. Kalau Bapak Ibu Saudara searching di Google ada, langsung ke sana kita main atau latihan biasanya dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Kita main 3 jam dan itu kita sudah booking sejak Olimpiade kemarin kita Indonesia menangkan, kita jadi semangat sama-sama, ya kan. Nah, ada beberapa orang yang ini memang biangnya di Paruben nih, karena Paruben ini tidak terkalahkan begitu kan ya. Nah, minggu lalu Pak Rudi lawan Paruben nih, Pak Ruben dengan Pak Bevan, Pak Rudi dengan Bapak Samuel Vicky begitu. Nah, ketika lagi mau cemes, waduh semangat sekali. Memang kita seringkali jadi pertunjukan yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Waktu mau cemes, kakinya tergilir, Bapak Ibu Saudara. Aduh, itu luar biasa. Langsung dia jatuh dan kita langsung berhenti saat itu pertandingan. Tapi lanjut ya. Menang siapa kemarin Pak Ruben? Pak Ruben karena gak enak akhirnya dia mengalahkan diri gitu. Luar biasa Pak Rudi. Akhirnya sore itu juga langsung dibawa ke Guru Singgah, diurut di sana karena pertolongan pertama, dan malam itu langsung pulang setelah kita selesai bermain. Seninnya agak enakan, Selasanya bengkak lagi Bapak Ibu Saudara. Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat Pak Rudi dan Bokta bilang, Bugam kita izin dulu ke gereja nih, masa kalah sama penyakit, ya kan? Akhirnya kita bilang Pak Rudi gak boleh kalah sama sakit, tetap semangat karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Apapun masalah yang kita hadapi tetap ikut Tuhan. Amin. Masalah gak boleh bikin kita mundur dari Tuhan. Cuman makanya Opa Yohanes kan sering bilang kan, ku mau cinta Yesus selamanya, gitu ya sekalian. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Kalau nyanyi angkat tangan sampai plafon Bapak Ibu. Tapi baru gerimis sedikit, Tuhan tahu deh, gerimis kote. So mendung-mendung ini dah. Kalau kita kena hujan sedikit, pilek batuk, Omikron datang, sudah jauh banget. Kita libur dulu jauh ibadah ya. Saya bilang sama Pak Rudi jangan kalah sama sakit kaki. Kemarin kita datang tengok 2 hari lalu masih pakai tongkat Bapak Ibu Saudara. Di hari ini tongkat sudah lepas. Tuhan sudah sembuhkan semua. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini dikasih makan kero aja langsung sembuh, saya percaya. Om Cek lagi topi RW di sebelah jadi tenang. Ada dia di sini. Nah, Bapak Ibu Saudari langsung bingung, aduh ciki-ciki amankan. Ya kan? Kalau Om Cek mau toki kasih Pak Rudi biar sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah kita keluarga, ya kan? Kalau sakit satu orang rasanya semuanya ikut merasakan. Kita berdoa juga cucu dari Ibu Budi hari ini sedang dirawat di Rumah Sakit Resti. Bapak Ibu Saudara dukung dalam doa karena sakit dalam pencernaan, ini bukan Omikron. Saya bisa jamin, jadi Bapak Ibu Saudara jangan langsung lihat Bu Budi dan bilang wah bawa virus, tidak. Sakitnya karena di dalam saluran pencernaan sudah dicek dokter dan memang harus dirawat karena harus diinfus. Kita dukung dalam doa. Sebentar siang Ibu Budi dan Ibu Meme serta Ibu Neni akan infal gantian dengan Vina dan Almer. Jadi kita dukung dalam doa semua sama-sama karena kita satu keluarga. Siapa yang sakit kita saling menguatkan, siapa yang lemah kita saling mendukung karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Yang setuju dan mau katakan amin. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja kita? Bisa lambaikan tangan, ada? Wih, Afrio bawa teman-teman lagi. Satu teman ya. Boleh makin berdiri. Saudara kita, Shalom. Boleh berkenalan dulu. Nah, ini biasanya Abri kan suaranya lantang. Gak usah dikasih mic, pasti saya kedengeran ini. Boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Stefanus. Asal saya dari Kalimantan Tengah. Wow. Orang Dayak ini ya. Haleluya. Shalom, Yohanes. Bukan Yohanes Stefanus.
Silvanus. Wah, ini luar biasa. Saya pikir Yohanes Stefanus. Dua-dua nama di Alkitab diborong sama bapak mama. Ya. Yohanes Silvanus, selamat datang di gereja kita. Selamat beribadah. Ini teman-teman Yohanes ada berapa orang? Afrio, mana Afrio? Afrio bawa berapa teman? 3. Ada satu lagi tuh pakai baju tentara. Sudah pernah ya? Jadi berempat kalian ya? Berlima ya? Betul nggak? Ada Freddy juga itu, tentara juga. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan sama-sama yang meriah bagi Tuhan. Sekali lagi selamat datang Afrio dan teman-teman. Semuanya selamat beribadah di gereja kita. Gereja kita bukan tempat yang baru buat kalian atau tempat asing, tapi gereja ini adalah keluarga kalian juga. Saudara perlu apa bisa infokan ke kami, butuh apa, butuh makan juga bisa infokan ke kami. Di sini banyak chef-chef yang luar biasa, jago-jago masak begitu ya kan. Tapi kalau butuh pengamanan kita juga bisa, karena di sini ada tentara angkatan udara, yaitu Bapak J. Karena pakai bajunya angkatan udara terus ya kan, baru dia bajunya biru terus, tentara Navy. Dia lagi liburin itu karena diledek terus sama Pak Rudi. Dia simpan di gudang Pak. Dia mau ganti besok loreng hijau maksudnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini. Yang diberkati katakan haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa dan bersembahan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah berkat Tuhan, di mana kami boleh ada dalam ibadah raya yang penuh dengan berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Bapak, saatnya Tuhan kami mau kembalikan berkat. Kami mau kembalikan anugerah Tuhan di sepanjang bulan ini. Kalau Tuhan sudah berkati kami, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan, pekerjaan, usaha kami. Itu yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang setia. Bahkan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Bapak, saatnya kami akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan. Kami mau kembalikan setiap persembahan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Diberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya, berkati berlipat kali ganda. 30, 60, 100 kali lipat ganda terjadi dalam kehidupan anak-anakmu, pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, kesehatan kami diberkati Tuhan. Apa saja yang kami lakukan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap memberi katakan amin. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada usahaku menjalani hidup ini. Saat itu, di saat hati
2022 ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah terlambat buat kami. Berkat Tuhan selalu ada bagi kami. Bapak terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami inilah ucapan syukur kami lewat pujian bahwa kami terima berkat datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami lakukan, apa saja yang kami buat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuat berhasil segala sesuatunya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap jemaatmu, jemaat GBI Pulau Gebang diberkati Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan dalam setiap rumah tangga, keluarga, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Setiap masalah dalam keluarga, pemulihan terjadi. Suami-suami boleh menjadi suami-suami yang sejati, pria-pria yang sejati, pria-pria yang takut akan Tuhan. Istri-istri boleh menjadi istri-istri yang bijaksana, istri-istri yang takut akan Tuhan, menjadi orang tua yang diberkati Tuhan, sehingga anak cucu kami, anak cucu orang benar akan menjadi perkasa di bumi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ada kasih Tuhan di dalam rumah tangga, ada sukacita di dalam rumah tangga. Sekalipun masalah tantangan ada, namun kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Diberkati setiap usaha pekerjaan, bahkan bisnis setiap keluarga di tempat ini. Tuhan memberkatinya ya Bapa. Segala masalah persoalan sedang dihadapi dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, Tuhan tahu, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar, sehingga berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa jemaat Tuhan yang kaum pria, kaum wanita, dewasa, muda, begitu juga remaja, Tuhan, anak-anak teens kami diberkati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kami diberkati Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, karena mereka harus istirahat di rumah, harus ada dalam isolasi mandiri. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Louis, Leti bersama dengan Leo Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan anak-anakmu. Karena itu Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit, virus, bakteri apapun yang sedang dialami oleh Ibu Louis dan keluarga, kami berdoa pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi oleh bilur-bilur Yesus. Kami yang percaya pasti disembuhkan Tuhan. Bapak, siang ini kami juga membawa anak kami Valerie Bapak, yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit karena sakit saluran pencernaan. Tuhan, Engkau Allah yang mempunyai kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi anak kami Valerie. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh yang membuat dia buang-buang air, yang membuat dia disentri apapun bentuknya, virus apapun dalam tubuhnya, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jawab, sembuhkan, pulihkan sempurna. Sehingga kami percaya Tuhan, sebelum dia bertemu dengan dokter, karena 3 hari ini harus libur Tuhan, karena hari besar dan weekend, Tuhan kami berdoa kesembuhan sudah terjadi buat Valerie Bapak. Dan hari-hari ke depan Valerie kembali akan pulih, pulang kembali ke rumah, bertemu dengan keluarga dengan sukacita. Kami berdoa Vina dan Almer juga diberkati Tuhan, sehingga mereka boleh tetap melihat janji Tuhan ya, dan amin tetap terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat semua yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Minggu depan kami kembali bisa berkumpul seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan di bulan yang baru, di minggu yang pertama, dan kami akan menikmati berkat Tuhan, sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan suci bersama dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur siang hari ini bersama dengan anakmu yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami, bersama kami. Berkati hambamu Bapak Yohanes Silvanus Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berdoa Bapak Silvanus, Bapak Yohanes diberkati Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, bahkan anakmu ini boleh melayani Tuhan. Seluruh teman-teman Afrio dan teman-teman Bapak, walaupun mereka bertugas, Tuhan berikan tanggung jawab sebagai tim keamanan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, bahkan selama mereka bertugas di wilayah Pulau Gebang ini, kami berdoa mereka terus melayani Tuhan. Mereka menjadi berkat, dan dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan akhiri ibadah kami, namun kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Diberkati bangsa kami, diberkati kota Jakarta, diberkati Bapak Jokowi, bahkan seluruh jajaran aparat pemerintahan yang Tuhan percayakan memimpin bangsa ini. Diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami boleh ada di hatinya Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa
juga situasi yang sedang terjadi, yaitu di Rusia dan Ukraina Bapak. Tuhan, kami berdoa mengangkat tangan, sekalipun kami mungkin tidak mengerti sedang apa yang sedang terjadi, namun peperangan adalah hal yang Tuhan tidak mau Tuhan terjadi Bapak. Tuhan, biar bumi ini, bangsa yang ada yang saat ini sedang bertikai Tuhan berikan mereka hati yang mau mengampuni, hati yang mau memiliki belas kasihan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, peperangan boleh berhenti Tuhan, sehingga ada kedamaian di bumi ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya karena akibat peperangan ini, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, sehingga mereka terus boleh percaya bahwa janji Tuhan tetap ada buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Ingat janji firman Tuhan, suami-suami kasihlah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Orang tua didiklah anak-anak kita di dalam Tuhan, dan anak-anak hormatilah, taatilah kedua orang tuamu. Jika engkau tidak miring ke kiri, miring ke kanan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan, boleh digenapi dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, apa saja yang kita lakukan diberkati Tuhan, mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita yang menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.